Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tori Kadafi dari kelas 221A. Di sini saya akan membahas tentang isu masalah salah satu isu masalah sosial di negara ini, yaitu apa? Kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu aspek mendasar dalam menciptakan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Namun, di Indonesia, persoalan kebersihan masih menjadi isu sosial yang serius. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, pada kesehatan individu, tetapi juga pada lingkungan, perekonomian, serta citra bangsa kita sendiri. Kesadaran masyarakat yang masih rendah, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta lemahnya penegakan regulasi menjadi penyebab utama buruknya kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia. Dari website BSKDN, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, tertulis bahwa dilakukan riset oleh Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% saja dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Hanya 20%. Yang berarti dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. 52 juta saja. Itu sekitar 1/5 saja. Sangat miris. Dan kami juga saja yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan lingkungan sekitar dan dampak terhadap kesehatan. Serta, menurut laporan Riskesdas, hanya 59,8% rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang sesuai standar. Selain itu, pola atau kebiasaan higienis yang baik seperti sikat gigi dan cuci tangan juga masih belum dilakukan seluruh masyarakat Indonesia. Jujur, ini sangat miris. Salah satu faktor dasar kita yaitu adalah kebersihan masih banyak yang kurang. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap kebersihan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan. Penyakit infeksi saluran seperti ISPA, pernapasan akut seperti ISPA dan diare adalah dua penyakit utama dan disebabkan oleh lingkungan hidup yang kurang bersih. Menurut laporan Riskesdas, diare bahkan merupakan penyebab 31% kematian anak berusia 1 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan rata-rata prevalensi penyakit ISPA di Indonesia mencapai angka 25%. Dengan angka tertinggi 41,7% dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa parah yang ditimbulkan akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat serta kualitas hidup mereka. Banyak sekali tantangan yang signifikan dalam sanitasi dan kebersihan lingkungan. Beberapa contoh yang bisa saya paparkan adalah salah satunya kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur. Sanitasi yang memadai di banyak wilayah, terutama di daerah-daerah pedesaan. Banyak daerah yang masih bergantung pada sistem pembuangan limbah yang benar-benar tidak memadai. Yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, ketiadaan sistem pengolahan limbah yang baik dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan air. Serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masalah kebiasaan masyarakat itu sendiri. Kebiasaan masyarakat yang dalam membuang sampah sembarangan dan tidak mematuhi aturan kebersihan juga menjadi tantangan besar kita. Kita harus jujur, masyarakat kita masih sulit ketika kita masih susah melepaskan kebiasaan buang sampah sembarangan. Ada orang membuang sampah di jalan seperti rokok dan semacam itu aja masih sulit kita atasi. Kebiasaan ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu sistem sanitasi yang ada. Pendidikan mengenai kebiasaan baik dalam pengelolaan sampah dan sanitasi menjadi kunci untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat tersebut. Keterbatasan sumber daya dan perdanaan. Ketiga, keterbatasan sumber daya yang sering kali menghambat pelaksanaan program sanitasi dan kebersihan lingkungan yang biasa terjadi di daerah pedesaan.
pembiayaan yang tidak memadai dapat mempengaruhi kapasitas untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan. Kurangnya alokasi anggaran untuk sanitasi dapat menghambat implementasi program-program penting pengelolaan kebersihan lingkungan. Ada tentu itu beberapa tantangan sebutan, tapi ada juga langkah-langkah perbaikan dan juga inisiatif dari kita sendiri. Apa saja itu? 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sanitasi tersebut. Berkomitmen untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sanitasi di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau, yang masih kurang mempunyai fasilitas sanitasi, ini harus disegerakan. Ini termasuk pembangunan sistem pembuangan limbah yang efisien dan fasilitas sanitasi umum, ya WC umum dan sebanyak yang lain-lain. Pembangunan sistem pengolahan limbah yang modern dan ramah lingkungan diharapkan dapat mengurangi penyebaran dan meningkatkan kualitas sanitasi. Program pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Yang kedua, pendidikan kebersihan harus ditanamkan sejak usia dini melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik. Media massa dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan-pesan penting terkait gaya hidup bersih dan tanggung jawab lingkungan. Program-program ini melibatkan berbagai media dan metode untuk menjangkau masyarakat, seperti seminar, kampanye publik, dan pelatihan di tingkat komunitas. Kata dari kecil, seseorang harus bisa dibina untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti kata, bisa diajarkan menjaga lingkungan kita supaya bersih. 3. Penerapan kebijakan dan regulasi kebersihan. Peraturan terkait kebersihan dan pengolahan sampah harus ditegakkan secara konsisten. Maksudnya apa? Secara terus-menerus. Penerapan sanksi bagi pelanggar, baik individu maupun industri, dapat memberikan efek jerak. Pemerintah juga harus mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas limbah produk mereka. Atau produk mereka sendiri. Arti kata, pabrik-pabrik yang memang benar banyak masalah dan mengakibatkan penyebaran lingkungan, itu harus segera diatasi, diberi jerat. Karena kalau kita hanya mengambil masyarakat kecil saja, apa gunanya jika masyarakat yang lebih masalah utama aja orang-orang yang melakukan pembuangan sampah secara liar, terutama di industri-industri besar. 4. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non pemerintah dapat membantu dalam penyediaan sumber daya tambahan dan dukungan teknis. Isu seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Dan dukungan teknis isu seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Kolaborasi antar berbagai pihak sangat penting. Perusahaan dapat menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR di bidang kebersihan lingkungan. Sementara organisasi masyarakat dapat menjadi mitra dalam edukasi dan pengawasan di tingkat lokal. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Kita jelaskan tadi apa saja langkah-langkahnya, tapi jika tidak ada evaluasi dan tidak ada pengawasan secara menyeluruh, susah kita mengikutinya. Monitoring dan evaluasi terhadap program sanitasi dan kebersihan lingkungan akan dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Dengan terus memantau dan mengevaluasi program untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Evaluasi ini penting untuk mengukur keberhasilan program dan membuat perbaikan yang diperlukan. Yang terakhir, jadi kayak saya, isu kebersihan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang sangat mendesak dan multidimensional. Ini mencerminkan masih rendahnya kebersihan lingkungan kita. Bisa lihat ya bagaimana banyak orang membuang sampah langsung ke sungai, tak mempedulikan apa yang terjadi akibatnya. Nanti banjir dan semacamnya, nanti yang akan disalahkan pemerintah sendiri. Padahal mereka sendiri yang ngelakuin pembuang sampah pada yang ini yang akhirnya menjadi malah kembali ke mereka sendiri. Lemahnya sistem pengolahan sampah dan kurangnya sanitasi edukasi publik. Ini harus ditanggung jawab pemerintah. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup edukasi, infrastruktur, regulasi, dan lain-lain. Hanya dengan perubahan sikap kolektif dan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat menjadi negara yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.